sabar. Siap. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Ku bersuka sebab Dia Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi.
bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Haleluya. Sukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita masih berkumpul lagi di tempat ini. Kita mau sama-sama menyembah dan puji Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Sebelum memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akui dan kami sadar sampai saat ini kami ada semua karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami menaikkan syukur kami padamu, layakkan setiap hati kami Tuhan. Biarkan setiap penyembahan kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Segala syukur kami, dengan segala kerinduan kami. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, kami mau menyembah-Mu. Datang dengan syukurku, kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Hanya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu.
katakan hanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Sebab Engkau Yesus kami yang sangat terindah dalam hidup kami. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari bawa hidupmu pada Tuhan. Katakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja. Katakan, ku membawa. Kami bawa hidup kami jadi korban yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Yesus. Amin. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya kami sembah Tuhan.
bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat terindah dan amat terindah dalam hidup kami. Baik dalam suka maupun duka kami. Kami mau katakan, Engkau begitu indah dan termanis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Yesus kita. Yesus, kami terkagumkan akan segala perbuatan-Mu. Kami terkagumkan akan segala kebaikan-Mu. Kami serahkan hanya bagimu semua. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Sebagai persembahan yang Tiada terbaik, yang hanya lain selain Kau Tuhan. Kau layak terima pujian kami, layak terima sembah kami. Kami mau katakan, kami punya Tuhan Yesus yang teramat baik. Kami bersyukur. Ini hati kami Tuhan. Kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan, mari kita nyatakan segala kerinduan-Mu pada Tuhan. Katakan, kami mau bawa hati kami padamu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami hanya padamu Tuhan. Menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku bawa hidup kami padamu Tuhan. Amin. Ke tempat-Mu Tuhan. Hanya untuk Tuhan Yesus kami yang dahsyat, yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari bagian berdiri sambil naikkan pujian ini. Hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Sambil katamu pada Tuhan, bahwa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu.
dan memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap memuji namanya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Go Sisi. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh sapa kanan kirimu, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh tak berkesudahan bagi setiap kita, amin. Yang percaya boleh kita sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kami sambut kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir dalam hidup kita seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Go Sisi, penuh sukacita, katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan sukacita. Hey, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sungguh kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Yang menerima kasih Tuhan sepanjang minggu ini, boleh sama-sama sorakan haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi, nyatakan Gol Sisi sampai bertepuk tangan di atas kepala, katakan. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kita mau lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan kita. Bertepuk tangan, menandakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Hey. Semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jika Yesus katakan, aku percaya.
Yang percaya sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Posisi lambaikan tanganmu, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey, musik memuji Tuhan. Sama-sama kita mau percaya hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kita mau sama-sama serukan pujian ini dengan penuh sukacita. Hey. Gol sisi, angkat kedua tanganmu, katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, gol sisi. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, glory. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBO Ikumene di Gol Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi dalam Trinitas? Mari bersama-sama kita baca jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan antar pribadi dalam Trinitas tampak dalam hal Allah Bapa sebagai pribadi pertama dalam Trinitas adalah Allah pencipta. Allah Bapa yang mengutus anaknya, Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah Bapa mengutus rohnya. Hubungan Allah dengan anak adalah kasih, pemeliharaan dan kepemimpinan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, demikian pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, biarkan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti
yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan
berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Kami mengucap syukur karena Yesus Kristus menjadi jaminan di dalam kehidupan kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan penuh kebebasan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian. Karena Yesus Kristus sudah menebus kami, menjadikan kami ciptaan yang baru sehingga kami dilayakkan, kami dikuduskan. Apapun yang kami kerjakan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan, untuk kami mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Tolong hamba-Mu, kiranya semua yang hamba-Mu sudah persiapkan, Tuhan menolong sehingga semuanya itu menjadi perkataan Tuhan yang mendarat dengan manis dalam hati kami, berbuah melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami bersama-sama berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Wow, luar biasa sekali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 4 hari lagi kita akan memperingati hari kelahiran Juru Selamat dunia. Dan 10 hari lagi kita akan masuk di tahun 2026. Dan saya melihat sudah banyak yang balik ke kampung halaman. Tapi ada juga yang datang, selamat datang, mungkin yang datang berlibur di kota Makassar. Dan untuk yang balik saya berdoa kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita. Informasi untuk jemaat Tuhan yang hadir maupun yang menyaksikan tayangan ini, tanggal 24 Desember kita ada ibadah pukul 7 malam di tempat ini. Tanggal 25 Desember kita ada ibadah pukul 9 pagi di tempat ini. Hadirilah, banjirilah, duyun-duyunilah. Ya apa ya, pokoknya hadir ya, nggak pulang, yang ada di kota Makassar. Kita bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan bisa sharing firman Tuhan. Dan pada malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang hidup mengutamakan Kristus. Katakan bersama-sama, hidup mengutamakan Kristus. Lebih keras lagi, hidup mengutamakan Kristus. Sebab yang masih hidup hendaklah, kalau ada kata hendaklah di dalam Alkitab, itu bukan bermakna anjuran. Setiap kata hendaklah di dalam Alkitab itu bermakna imperatif. Apa itu? Ada akibatnya kalau tidak dituruti. Kalau kita baca di dalam Alkitab ada kata hendaklah, itu bukan anjuran. Kalau bisa monggo. Tetapi itu bermakna imperatif. Artinya ada konsekuensinya, ada akibatnya. Hendaklah yang hidup, kita belajar bersama, kita melatih diri kita sesuai dengan tema dari Gereja Bethel Indonesia. Kita hidup mengutamakan Kristus. Yang siap belajar katakan amin. Siapkan catatanmu. Catat di HP, yang tidak bawa HP catat di tanganmu. Kan dulu waktu masih sekolah, kalau ujian tidak sempat belajar, kita buat catatan di tangan. Oh berarti saya saja yang buat catatan seperti itu. Siapkan catatan kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saya akan mulai dari quotes ini. Apa yang terutama di dalam hidupmu akan menentukan cara hidupmu. Kalau yang utama di dalam kehidupan kita, kita menganggap kesehatan itu yang utama. Maka kita pasti akan menjaga segala hal tentang kesehatan. Kalau kita menganggap yang utama itu otot, maka kita pasti akan rajin nge-gym untuk membentuk tubuh. Kalau yang utama itu uang, maka engkau pasti akan mengerjakan setiap tanggung jawab pekerjaan-pekerjaanmu
baik siang, malam, di dalam kehidupan ini. Nah, dari quotes ini saya memberikan pertanyaan perenungan bagi kita semua di akhir 2025. Kita renungkan, apakah yang terutama di dalam kehidupan saya? Jika yang terutama di dalam kehidupan saya adalah Kristus, hal itu yang akan saya bagikan dan kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk lebih tahu, lebih baik, tetapi kita sama-sama belajar apa kata firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-12, judul perikop firman Tuhan adalah orang Majus dari timur. Saya akan membaca ayat yang tulisannya berwarna biru dan jemaat Tuhan membaca yang berwarna kuning. Kalau saudara bisa membaca di Alkitab kita masing-masing, it's okay. Kita baca secara bergantian. Ayatnya yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-6. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. 8. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan, berbahagia orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-12, kalau saya nggak salah, itu 2 tahun lalu merupakan tema dari PGI. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang hidup mengutamakan Kristus. Mengutamakan Kristus adalah cara hidup yang menonjolkan ada sebuah hal yang terlihat lebih dan dia terasa di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengutamakan Kristus. Kita akan belajar tentang orang Majus ini. Ya, orang Majus ini persembahannya 3, tetapi jumlahnya bukan 3 ya. Jadi saya juga dulu terjebak di dalam narasi itu, orang Majus ini 3. Tapi tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, dalam berita Natal saya ingin menyampaikan hal ini, terutama tentang pemberitaan orang Majus ini. Narasi ini ditujukan kepada 2 kelompok di dalam Alkitab. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah kelompok orang-orang Yahudi. Dalam hal ini diwakili
oleh para gembala yang tercatat di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Dan kelompok yang kedua adalah pemberitaan Natal untuk orang-orang non-Yahudi. Di luar dari bangsa Yahudi, termasuk kita, termasuk orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dan itu diwakili oleh orang-orang Majus ini. Sebab orang Majus ini tidak diketahui dengan jelas dari mana mereka berada. Alkitab cuma menuliskan mereka berasal dari timur. Mereka datang dari timur dan juga tidak tertulis berapa jumlah mereka. Orang Majus ini kontras dengan gembala-gembala yang datang pada waktu kelahiran Yesus. Saya membuat perbandingan ini karena waktu saya membaca tentang orang Majus ini, saya pun diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bahwa orang Majus itu adalah golongan orang non-Yahudi, orang yang kaya karena mereka membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka bisa lihat bintang dan mereka mengetahui itu kelahiran seorang raja. Ya, ada beberapa penafsir yang mengatakan mereka ini ahli di dalam astronomi, di dalam melihat tanda-tanda langit. Dan gembala itu adalah mewakili kelompok orang-orang Yahudi dari golongan orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak berpendidikan. Apa yang kita pelajari dari kedua hal ini? Artinya berita Injil itu disampaikan kepada setiap golongan dan setiap orang. Tidak peduli apapun latar belakang kita, tidak peduli apapun masa lalu kita, firman Tuhan yaitu berita sukacita tentang kelahiran juru selamat yang sudah menyelamatkan umat manusia itu datang kepada setiap orang. Apapun keadaan kita, saya lagi keadaannya tidak baik-baik saja. Ada satu berita sukacita, yaitu Yesus datang bagi setiap umat manusia. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa yang datang kepadaku, perhatikan di sana, ia tidak akan kubuang. Berarti melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, ketika kita percaya kepadanya, ketika mulut kita mengaku, kita dapat datang kepada Bapa. Saya mau kita melihat dulu di dalam ayatnya yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Perjalanan mereka dari timur ke Yerusalem itu melewati padang gurun, melewati cuaca yang ekstrim, melewati banyak rintangan termasuk bahaya perampok, termasuk bahaya binatang buas. Dan mereka membawa sesuatu yang sangat menarik untuk dirampok. Mereka membawa emas, mereka membawa barang-barang berharga. Jumlahnya enggak sedikit. Mengapa mereka ke Yerusalem? Sebab mereka mengetahui yang lahir ini seorang raja. Dan tempat di mana raja tinggal, istana raja, yaitu pada waktu itu Raja Herodes, itu ada di Yerusalem. Jadi mereka bertanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, tempat di mana para bangsawan tinggal, tempat di mana istana Herodes itu ada, mereka mencari di mana raja yang baru lahir. Mereka bukan cari di sembarang tempat. Mereka bertanya kepada Raja Herodes untuk mendapat petunjuk tentang bintang yang mereka lihat. Lalu di ayatnya yang kedua, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya waktu membaca ini saya merenungkan, dari sekian banyak bintang di langit, dari mana dia tahu ini kelahiran seorang raja? Ya, saya waktu membaca ini saya mendapatkan hikmat Tuhan di
tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-19, langit menceritakan 19 ayat yang pertama, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Di mana Tuhan bisa berbicara kepada para gembala, Tuhan juga bisa berbicara kepada para orang Majus, sekalipun itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Ini yang waktu saya membaca ini, saya mendapatkan hikmat seperti itu. Nah, dari kedua ayat ini, apa yang saya mau sampaikan tentang perjalanan mereka yang jauh, dan mereka melihat sesuatu yang, kalau mau bilang bintang di langit itu bukan cuma satu. Dari perjalanan ini, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perjalanan kita, khususnya sebagai orang percaya, kita juga harus punya cara hidup seperti orang Majus. Apa itu? Mereka percaya sebelum melihat. Alkitab sudah menuliskan, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Mereka berjalan di dalam ketidakpastian. Mereka melangkah karena mereka yakin ada seorang raja yang lahir. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, cara yang paling tepat untuk belajar mengenal Tuhan, belajar mengutamakan Kristus adalah melalui sumber yang tepat. Sumber yang tepat itu apa? Firman Tuhan. Alkitab yang kita punya di aplikasi kita, Alkitab yang kita punya dalam bentuk buku, Alkitab yang kita punya atau kita hafal, haleluya kalau kita hafal, itu dibaca. Yang setuju katakan amin. Petunjuk yang paling tepat untuk kita mengenal Allah secara pribadi, bukan dari kata orang, adalah kita membaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lihat. Mungkin dalam perjalanan kita membaca Alkitab, ada bagian-bagian yang kita tidak mengerti. Itu bukan karena kita kurang pengetahuan. Itu bukan karena kita harus sekolah teologi. Kita terus membaca, kita terus mengulang-ulang membaca, dan seperti perjalanan orang Majus, mereka akhirnya tiba dan bertemu dengan Yesus. Pada waktu kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan apa yang kita tidak mengerti. Melalui pengalaman, melalui teguran, melalui hal-hal yang kita alami. Karena itu pada malam hari ini, dari ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, kita tidak perlu melakukan perjalanan secara fisik, tapi perjalanan kita secara spiritual untuk mengenal, mengutamakan Kristus. Kita harus baca, kita harus mengenal Dia dari sumber yang tepat. Jangan dari kata orang, jangan dari hal-hal yang lain. Dan ada 3 hal yang akan kita belajar dari perjalanan orang Majus ini yang diberikan dari Gereja Bethel Indonesia, hidup mengutamakan Kristus. Yang pertama itu adalah kita mencari kehendak, mencari dengan tekun. Yang kedua itu adalah memiliki kerendahan hati. Yang ketiga itu memberi persembahan yang terbaik. Yang pertama kita langsung mencari dengan tekun. Di dalam ayatnya yang kedua dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dari manakah raja, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Bintangnya telah kami lihat di negeri timur yang jauh. Berarti ini perjalanannya bukan dekat. Tetapi di dalam perjalanan yang jauh itu, mereka tetap melakukan apa yang sudah mereka ketahui. Kadangkala kita tahu firman Tuhan banyak. Tapi kalau kita jujur, sudah berapa yang kita lakukan? Dari negeri timur yang jauh, orang Majus ini berjalan dengan hati yang sungguh-sungguh
mereka berjalan untuk bertemu dengan raja di atas segala raja. Nah, perjalanan kita bukan perjalanan jasmani seperti orang Majus, tapi perjalanan kita adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan hal yang sama dengan perjalanan orang Majus, investasi waktu dan hati. Mencari Tuhan, mengenal Tuhan melalui doa, mencari Tuhan, mengenal Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ada satu pertanyaan mungkin yang muncul. Mengapa kita harus mencari Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi? Yang pertama adalah karena Dia sudah terlebih dahulu mencari kita, menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan ada waktu di mana kesempatan di dalam hidup ini untuk kita mencari Tuhan itu ditutup. Bukan karena gak ada lagi yang memberitakan Injil, tetapi karena Dia sudah datang kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Saya nggak menakut-nakuti ya, bukan. Coba senyum lihat saya, jangan terlalu. Atau pada waktu hidup kita sudah selesai, atau biasa kita kenal rest in peace. Ada waktu, ada keterbatasan yang diberikan, yang harus kita sadari mengapa kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Yang berikutnya, apa yang membuat seseorang tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Itu adalah kesombongan. Kesombongan adalah akar dari segala dosa yang menghalangi seseorang untuk hidup dalam mencari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kesombongan adalah akar dari segala dosa yang menghalangi seseorang untuk hidup dalam mencari Tuhan. Sombong tidak dimulai ketika engkau punya harta yang banyak. Sebab ada juga orang yang hidupnya espas, ekonomi pas-pasan, tapi sombong. Sombong itu dimulai ketika kita tidak memperhatikan dengan baik apa yang masuk ke dalam hati. Kita isi sembarangan saja. Lihat akibatnya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Kita lihat orang diberkati, lalu kita bertanya, kenapa saya tidak diberkati seperti dia? Kita lihat orang punya mobil baru, lalu kita mulai menceritakan jelek tentang orang itu. Pasti dia korupsi, pasti dia ngepet. Pokoknya kita mulai mencari-cari alasan. Terakhir, mulai menyalahkan Tuhan. Mari kita menjaga hati kita. Kita menjaga apa yang ada di dalam, masuk di dalam hati dan pikiran kita, supaya jangan timbul akar pahit, supaya jangan timbul kesombongan. Apa yang membuat seseorang tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Cinta sesuatu lebih dari Tuhan. Alkitab sudah mengatakan di dalam Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30, di sana ada kata, saya ambil di dalam Markus. Karena di dalam Markus itu ada 4 kata segenap. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Sayangnya manusia itu lebih suka ini agamawi daripada kebenaran Injil. Apa maksudnya agamawi? Ini bukan agama, bukan soal agama, tapi cara berpikir yang membuat kita datang dan hanya melakukan ritual. Cara pikir agamawi itu seperti ini. Kita masih memberi ruang bagi diri sendiri untuk kita yang pegang kendali. Bukan Tuhan yang pegang kendali. Sedangkan Injil berkata, kamu mati dan satu-satunya harapanmu adalah melalui Kristus. Itulah sebabnya khotbah Yesus yang pertama berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, orang Farisi, maksud Yesus seperti ini. Perhatikan apa yang menjadi fokus utama bukan sekedar pengetahuan, tetapi dalam melakukan kehendak Allah. Waktu kita lebih menyukai kita yang pegang kendali, bukan Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita lihat di dalam gambar tabernakel, saya lupa masukkan gambar tabernakel. Di sana ada pelataran, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kalau di pelataran, di halaman, di ruang kudus, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Tetapi di mana mereka bisa menemukan Tuhan? Hanya di ruang maha kudus. Dan ketika Yesus mati, semuanya itu diganti. Artinya setiap kali kita datang, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tetapi ini persoalannya, agamawi dan kebenaran Injil. Agama itu, pikiran agamawi itu hanya membuat kita datang dan merasakan hadirat Tuhan. Tetapi kebenaran Injil itu membuat kita mengalami, menemukan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi. Ketika ada tawaran untuk menipu di tempat pekerjaan, apa yang kita putuskan? Ketika lagi di hotel sendiri, tiba-tiba ada telepon masuk, Pak, ada tukang pijit, mau nggak? Ketika lagi di kampus, tiba-tiba ada orang yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, menonton hal-hal yang tidak benar. Ketika lagi sendirian di kamar, tiba-tiba ada iklan yang bajunya kurang bahannya. Lanjut apa enggak nih? Sebab ketika kita merasakan hadirat Tuhan, Tuhan itu berhadirat. Dia yang menguasai, dia yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi, itu adalah keputusan kita ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Dan yang menilai itu bukan saya, bukan Pastor Ezra. Siapa yang pegang kendali kehidupan kita? Dan puji syukur kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dengan tekun, ada jaminan dari Allah kita bahwa ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan menemukan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Apa yang kita pelajari melalui Injil kebenaran firman Tuhan, ini yang menjadi prioritas kita. Dan saya berharap, saya berdoa kiranya Roh Kudus yang menanam ini di dalam kehidupan kita. Ayat ini sudah sering kita baca. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu itu memberikan prioritas kepada Tuhan. Ketika hal-hal yang menggoda kehidupan kita, siapa yang pegang kendali? Siapa yang dahulu kita ingat? Alkitabkah? Perkataan Tuhankah? Atau perkataan manusia? Waktu kita bangun di pagi hari, apakah kita menyapa Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan?
mencari Tuhan dengan tekun atau kita langsung melakukan hal yang lain, mengecek ponsel. Nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Tapi jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita istirahat, kita bisa tidur dengan enak dan segala pulau sudah terbentuk. Kita bangun pagi hari, paling tidak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sebuah quotes yang menuliskan, jangan puas dengan pengetahuan tentang Yesus, tapi teruslah mencari perjumpaan pribadi dengannya, maka engkau akan dipuaskan. Apa itu? Puas, merasa cukup. Merasa telah berhasil di dalam pencapaian, baik dalam pengetahuan, di dalam kekayaan, dan tidak membutuhkan Tuhan. Hal yang kedua, dari perjalanan orang Majus ini, ketika mereka tiba di rumah dari Maria, di dalam ayatnya yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat hartanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di terjemahan baru Indonesia dikatakan lalu sujud menyembah dia. Saya suka di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Dikatakan di sana lalu berlutut dan menyembah dia. Mereka memposisikan diri lebih rendah dengan berlutut. Waktu saya membaca dan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, dan kiranya ini menjadi pesan bagi setiap kita, bahwa tanda kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan adalah setiap kali kita diberikan kesempatan, mari kita berlutut dan berdoa. Siapa contohnya? Yesus Kristus. Pada waktu dia mengetahui waktuku telah tiba, lalu Yesus pergi ke Taman Getsemani. Kemudian ia menjauhkan diri dari murid-muridnya, dan mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kalau hidup kita mengutamakan Kristus, maka hal yang paling terlihat adalah kehidupan doa kita. Mengapa di tempat ini ada beberapa orang yang saya perhatikan, baik Pastor Ezra, Vero, Valdo, Gege, dan teman-teman yang lain, mereka selalu memperingatkan, menginfokan, ada doa pelayan di hari Sabtu. Itu bukan syarat supaya kita bisa melayani di hari Minggu, tetapi itu tanda bahwa gereja ini mengutamakan Kristus yang utama. Itu bukan syarat bahwa supaya Pastor Ezra kasih jadwal pelayanan. Mengapa kita mau merendahkan diri? Itu tandanya gereja ini, setiap pribadi yang ada di dalamnya, kita mengutamakan Kristus. Mika 6 ayatnya yang ke-8, hai anak manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Saya berdoa, kiranya kita belajar di dalam kehidupan kita ini. Ayo kita pergi berdoa di gereja. Nanti Pide, ada kegiatanku. Ayo kita berdoa bersama-sama, kita bangun persekutuan doa. Nanti Pide. Apa solusi dari kebenaran Injil pada malam hari ini untuk kita belajar merendahkan diri dan menyembah? Di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20, kita belajar bahwa identitas kita di dalam Kristus sama seperti doa saya tadi di awal. Siapa kita di dalam Kristus? Bahwa kita bukan lagi hidup kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Yang kita hidupi sekarang, daging ini bukan hanya kesempatan, oh saya mau menikmati segala hal. Tetapi di dalamnya ada sebuah covenant, ada sebuah perjanjian bahwa Allah yang telah mengasihi aku menyerahkan dirinya melalui aku. Terkadang kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan karena kita selalu memandang orang lain seperti ini. Siapa kamu di hadapan saya? Tetapi orang yang rendah hati dia selalu berkata, siapa saya di hadapan Tuhan? Apa yang mau kita sombongkan? Sekalipun saudara punya Ferrari, itu tidak dibawa di dalam kubur. Sekalipun kita punya harta yang berlimpah, sebab orang yang rendah hati selalu berpikir, berkata di dalam dirinya, siapa saya di hadapan Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir. Ketika orang Majus itu tiba, masih di dalam ayat yang ke-11, mereka masuk ke dalam rumah itu dan memberi persembahan kepada Yesus. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan, ketika mereka tiba, orang Majus telah melewati perjalanan yang jauh. Dan ini, mereka membawa persembahan. Mereka mempersiapkan persembahannya. Apa yang kita pelajari tentang memberi persembahan yang terbaik? Ketika kita memberi persembahan yang terbaik itu selalu dipersiapkan. Hadiah yang terbaik itu selalu kita persiapkan. Bungkusannya diatur baik-baik, pitanya kalau dipakai pita, kita cari pita yang bagus. Terus kita berikan itu sebagai hadiah. Menjadi pertanyaan bagi kita setiap yang hadir pada malam hari ini. Apakah kita sudah mempersiapkan pemberian kita kepada Raja di atas segala raja? Persembahan itu bisa berupa uang. Bisa berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Nyanyian, penyembahan. Tapi yang terpenting di dalamnya adalah ini. Kita setting dari rumah, persiapkan diri kita datang di tempat ini untuk memberi bagi Tuhan. Sebab Alkitab sudah memberikan prinsipnya. Pada waktu kita memberi, hendaklah kita memberi dengan kerelaan. Biar saudara memberi bertriliun-triliun, tapi kalau enggak rela. Biar saudara menyanyi dengan suara itu sudah naik 3 oktav. Tapi saudara enggak rela, tidak sepenuh hati. Biar saudara duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara enggak rela. Sebab ini bukan kepentingan yang khotbah, bukan untuk kepentingan Pastor Ezra, bukan kepentingan gereja ini. Tetapi kalau kita datang beribadah, itu semua tentang Tuhan. Tiga hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Hidup mengutamakan Kristus, mencari dengan tekun, merendahkan diri dan menyembah. Memberi persembahan yang terbaik. Saya akan akhiri dengan hal ini. Saya mengundang tim Praise and Worship. 2025 akan segera berakhir. Ada 2 hal yang penting yang akan membantu kita dalam hidup mengutamakan Kristus. Yang pertama, apakah kita sadar dalam segala hal yang kita kerjakan? Alkitab sudah menuliskan kesadaran itu seperti Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36. Saudara catat ini baik-baik karena saya tidak memasukkan di PPT. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab Allah yang menciptakan segala sesuatu semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Kalau sudah tertulis di dalam Alkitab, Allah yang menciptakan segala sesuatu, berarti segala sesuatu akan berakhir kepada Dia. Apa kita memiliki kesadaran itu setiap kali kita melakukan segala sesuatu? Lalu yang kedua, apakah kita pernah mengakui dengan mulut kita sendiri, saya mau mengutamakan Kristus di dalam hidup ini?
Saya mengaku setiap pelanggaran dan dosa saya. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan ini baik-baik. Allah datang untuk kita memiliki kelimpahan, tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Apa yang dibinasakan? Kesadaran kita bahwa segala sesuatu itu berawal dari Allah. Kesadaran kita bahwa saya mau memberikan hidup saya untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mengapa dalam hidup ini kita harus mengutamakan Kristus? Sebab kita dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, kata mati di sana memiliki arti sebelum kita dipersatukan dengan Kristus. Memang secara jasmani kita hidup. Bahkan waktu kita mengucapkan kata-kata yang menghujat orang lain, menjelekkan orang lain, kita nggak mati. Tetapi kita dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi setelah kita dipersatukan dengan Kristus, di dalam ayat yang kedua dikatakan kita harus mengikuti jalan Tuhan atau kita mau mengikuti kebiasaan dunia ini. Sebab ketika kita tidak dipersatukan dengan Kristus, semua perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu dapat sertifikat tidak berkenan. Saya ulang sekali lagi. Semua perbuatan baik kita ketika kita tidak dipersatukan melalui Kristus itu dapat sertifikat. Sertifikatnya apa? Tidak berkenan. Saya berdoa pada malam hari ini, kiranya melalui korban Kristus di salib. Dan korban Kristus di salib itu dimulai dari kelahiran Yesus yang setiap tahun kita peringati. Mari kita menyadari hal ini. Mari kita menaruh di dalam diri kita bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh, di sana ada dua pribadi yang bertanya dengan tujuan berbeda. Orang Majus bertanya untuk bertemu dengan Yesus. Herodes juga bertanya, tapi untuk membunuh Yesus. Dia mau menjebak Yesus. Jangan sampai ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, membaca firman Tuhan,
kita memandang atau kita seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat yang bertanya, setiap kali ahli Farisi bertanya, tujuannya satu, cuma mau menjebak Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib. Karena itu mari kita melatih pikiran kita, hati kita untuk kita mengutamakan Kristus. Apa yang kita isi di dalamnya, apa yang kita nonton melalui mata kita, apa yang kita ucapkan setiap hari melalui perkataan kita, apakah itu di bawah kendali Yesus atau di bawah kendali ego kita? Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kami mau cinta Tuhan. Karena kami sadar di dalam kehidupan ini, kami mengakui dengan mulut kami bahwa Tuhanlah yang memberikan kami hidup. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat, dan Engkau menilik hati kami. Kami mau belajar untuk mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kami, di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Biar kiranya Tuhan yang mengambil kendali, yang memegang kendali di dalam setiap keputusan kami, perkataan kami, sikap hidup kami, supaya kami semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami supaya perjalanan kehidupan kami ini, kami tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, tapi kami terus berjalan di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memanifestasikan di dalam kehidupan kami, sehingga semuanya itu berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya yakin kita semua terberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Yang mau mengutamakan Kristus dalam hidupnya boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan jemaat sekalian sudah ada 2 amplop.
Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Alur persembahan akan dimulai dari sebelah kiri, tengah, dan kanan saya sambil mengikuti arahan dari teman-teman Azhar. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh ditabur di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati kehidupannya, dan biar lagi Tuhan Engkau pakai lebih lagi dan lebih heran lagi Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau belajar untuk tidak hanya mengutamakan diri kami sendiri Tuhan, kami mau belajar untuk mengutamakan Engkau dengan memberikan korban syukur persembahan kami. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita nyatakan dengan sukacita
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Mewakili seluruh jemaat di tempat ini, mengucapkan terima kasih untuk kepada PDM Peterson Tamposore yang sudah memberitakan firman di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Juga mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala GBI Oikumene mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat sekalian yang baru pertama kali datang untuk beribadah di GBI Oikumene. Di samping kanan Bapak Ibu jemaat sekalian, ada teman-teman Asar yang membawa form selamat datang. Jadi apabila jemaat sekalian baru pertama kali datang, boleh diambil formnya, diisi data dirinya, dan setelah ibadah ini boleh ditukarkan dengan souvenir yang cantik yang dipegang oleh teman-teman Asar. Di tangan teman Asar juga ada form untuk mengisi pokok doa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini kita akan mengadakan Pondok Daud. Kita akan mendoakan seluruh pokok-pokok doa yang dituliskan oleh jemaat sekalian. Apabila jemaat sekalian punya kerinduan, apapun itu ataupun pergumulan yang ingin didoakan, ingin ditopang di dalam doa, boleh dituliskan. Dan nanti setelah ibadah ini formnya boleh kembali diserahkan kepada teman-teman Asar. Dan juga menginfokan kepada seluruh jemaat sekalian, seperti yang sudah disebutkan oleh Pastor Peter sebelumnya, kita akan mengadakan ibadah malam Natal dan ibadah Natal pada tanggal 24 jam 9 malam dan ibadah hari Natal tanggal 25 jam 9 pagi. Ya, betul. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember jam 7 malam dan ibadah hari Natal kita akan adakan pada jam 9 pagi. Dan seperti biasa di minggu-minggu ke depan kita akan tetap mengadakan ibadah selama 3 kali. Yaitu ibadah raya 1 jam 9, ibadah raya 2 jam setengah 5 sore dan ibadah raya 3 atau Gol Sisi pada jam 7 malam. Mewakili Ibu Gembala serta Gembala Sidang, Pastor Ezra di tempat ini, kami seluruh jemaat juga mengucapkan hati-hati di jalan untuk setiap jemaat yang mau pulang kampung.
selamat berlibur. Ucapkan salam hangat dari kami semua GBI Oikumene kepada keluarga-keluarga jemaat sekalian. Dan apabila juga ada mungkin keluarga yang datang berlibur di Makassar, mari kita bergabung di gereja ini. Mari kita menjadi keluarga di tempat ini. Apabila jemaat sekalian mungkin tidak ada keluarga untuk ditemani pada hari malam Natal tanggal 24 ataupun tanggal 25, boleh bergabung dengan kami warga pastori di tempat ini. Kita berfellowship bersama nanti pada tanggal 24. Dan juga ya, jangan dulu pulang sebentar teman-teman, boleh kita berfellowship bersama. Sudah ada disiapkan oleh tim cooking makanan untuk kita semua. Mari kita berfellowship bersama, kita saling mengenal satu sama lain lagi. Demikian pengumuman sepekan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, tiba saat kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Children and their children and their children, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His praises go before you and behind you and beside you, all around you and within you. Saudara kami bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah ini, malam yang penuh dengan anugerah, malam yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih buat ibadah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang melawat setiap hati kami pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau restorasi hati pikiran kami. Dan biarlah kami tahu bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami berharga di mata-Mu dan kami dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan ke setiap kebenaran firman. Biarlah setiap kebenaran firman yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu, biarlah itu semua berasal dari hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati hamba-Mu terus, untuk Engkau taruh terus hati-Mu dalam kehidupannya. Dan biarlah apa yang Kau mau dalam kehidupan hamba-Mu, biar itu terus Kau tambahkan dalam hidupnya. Dan melalui hamba-Mu, Engkau curahkan isi hati-Mu dan menyampaikan terhadap kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang melayani pada malam hari ini.
Engkau tahu Tuhan setiap hati kami. Biarlah setiap hati kami ini mau melayani Engkau. Dan biarlah setiap tim pelayan pada malam hari ini, mereka melayani dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah tujuan mereka hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah saja kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap pelayanan kami di tempat ini. Dan biarlah setiap pelayanan ini Tuhan adalah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada malam hari ini hadir. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami hadir pada malam hari ini, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau datang dalam setiap kami jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, kami datang di tempat ini, kami mengalami kuasa kasih Kristus. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kemuliaan Allah terus nyata bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Biarlah hati kami Tuhan hanya fokus kepada Tuhan saja. Kami mempunyai tujuan yang satu, yaitu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, yang sementara menyaksikan dalam online. Kami percaya Engkau juga taruh hati mereka Tuhan kepada Engkau. Dan biarlah apa yang kami dapatkan pada malam hari ini dengan Engkau juga turunkan dalam bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan dalam online Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang memberkati mereka. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat gereja kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, gereja ini adalah gereja yang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk memberkati sekeliling kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati gereja ini. Gereja ini adalah sarana untuk kami menyembah Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam gereja ini Engkau sendiri yang bertahta dan dimuliakan Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam masa tuanya Engkau memberkati. Biarlah Tuhan dalam masa tuanya ini Tuhan, Engkau senantiasa terus memberikan dia kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah pudar dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati dia dalam masa tuanya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Ezra. Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu. Kami percaya setiap pelayanan yang hamba-Mu lakukan Tuhan, Engkau juga memberkati. Sehingga apapun yang dia kerjakan, kami percaya semua itu berasal daripada Tuhan. Setiap pekerjaannya, setiap bentuk pelayanannya Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang memberkati. Kami juga berdoa buat keluarganya Tuhan, Kak Debbie Tuhan, dengan Dev. Kami percaya Engkau sendiri memberkati keluarga mereka. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Peter. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan dalam tugas dan pelayanannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberkati hamba-Mu Pastor Peter. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Engkau juga memberkati keluarganya. Kami percaya Roh Kudus Engkau tidak terus hadir dalam kehidupannya. Engkau sendiri yang terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Peter dan keluarga. Kami percaya berkat jasmani dan rohani terus Engkau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Peter dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus buat keluarga kami, baik ada di Makassar bahkan di kampung halaman kami. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati mereka. Setiap keluarga-keluarga adalah keluarga yang mengasihi akan Tuhan. Apapun yang kami dapatkan pada malam hari ini, Engkau juga bekerja dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga keluarga kami adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya satu orang berdiri buat keluarga, sisi keluarga diselamatkan. Kami percaya semua itu jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk gereja di sekitar kami. Gereja Toraja, Gereja Pantai Costa, Gereja Mamasa, Engkau sendiri yang memberkati. Kiranya kami berbeda denominasi, tapi kami mempunyai satu tujuan. Tujuan kami adalah memuliakan nama Kristus. Dan kami percaya itu Engkau sendiri yang memberkati kami untuk memberkati setiap gereja-gereja Tuhan di luar sana. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat kota kami Makassar. Biarlah Tuhan Engkau sendiri memberikan kemuliaan-Mu bagi kota kami. Engkau sendiri yang memberkati kota Makassar ini. Sehingga kami dapat melihat
setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kami yang hidup dan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Indonesia, kami percaya Engkau sendiri memberkati Indonesia kami. Buat para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga pelosok daerah, mereka adalah orang-orang yang Kau tetapkan untuk memimpin Indonesia ini. Kami percaya Engkau memberikan hikmat sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, kami percaya semua itu berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana. Engkau juga memberkati Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang terjadi bencana ini bukan menjadi suatu yang membuat mereka jauh dari Tuhan, tapi ini adalah suatu rencana yang besar bagi Tuhan. Dan kami percaya mereka akan melihat bahwa Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami tidak sempurna, tapi Engkau sendiri yang menyempurnakan kami, dan kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Dengan demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah setiap persoalan, permasalahan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.